teriak, Ngupra. Ada yang teriak tuh. Apaan? Nah, Ayong pingsan. Di pohon tumbang itu? Iya, setelah ngeliatin pohon itu. Mana nih tim bantuan? Temen gue di atas sekarat. Ada yang bilang, Bang temennya ya? Iya. Cewek ngomong gitu. Yang sabar ya. Nggak, anak gunung, kalau nggak mati di gunung, nggak keren. Kata dia. Kata dia, motor dia seperti itu, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pena Tua, tentunya masih bersama gua, Tole JJ. Di kesempatan kali ini atau di video kali ini, di samping gua sudah ada Bang Kupra yang ingin menceritakan pengalamannya waktu di pendakian Gunung Semeru. Kita sapa aja langsung. Bang Kupra, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa nih Bang? Ya, kita di konten-konten aja sih, nongkrong bareng. Satu tim ya? Iya, satu tim. Oke Bang. Bang Kupra mau ceritain kisah mistisnya waktu di Gunung Semeru. Betul. Itu pendakian berapa orang Bang? Waktu itu kita daki berempat orang. 4 orang. Berempat. Teman dekat atau teman kerja atau apa? Yang satu teman dekat, yang dua itu teman ketemu di kosan. Oh, Mungkin satu kerjaan sama teman dekat abang. Iya, teman dekat gua gitu. Oke Bang Kupra, kalau untuk tahun inget nggak? Tuh, lah itu kerjanya lama banget lah. Makanya sebenarnya kadang orang suka bertanya ke kerjaan itu dulu apa gitu kontennya. Cuman kalau gue pribadi nggak penting lah masalah itu. Nggak kan apa? Karena gue nggak nyimpen data itu gitu loh. Oke Bang. Jadi tahun, bulan, dan hari itu nggak inget ya? Nggak inget gue. Ya oke Bang. Bang Kupra bisa nggak nih ceritain kisi-kisinya aja, sedikit aja Bang. Ya kisi-kisinya temen gue meninggal di Gunung Semeru. Meninggal Di Gunung di Semeru. Gunung Semeru. Waktu pendakian naik kata turun. Waktu pendakian mau naik. Oke Bang Kupra, ditahan dulu ya. Siap. Ya buat teman-teman semua, sebelum kita ke ceritanya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share lebih banyak. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Tua. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja kupas ceritanya. Ya Bang Kupra, bisa diceritain awal mulanya? Awal mula kejadiannya. Iya, gimana tuh? Kejadian sih sebenarnya sih waktu itu kita seperti biasa Ya. foto WKTV, kita beli tiket online, berangkat Ya. pagi kita karena kan teman saya ini kerja nih, Ya. almarhum ini kerja, dia bekerja di salah satu hotel. Nah terus mungkin dia udah minta izin sama manajernya. Dapatlah dia izin kan, dapat izin entah berapa hari nggak tahu ya, karena dia pokoknya kita berangkat hari ini sore, jadi saya berangkat sama dia, dijemput pagi subuh, saya dijemput sama dia. Ya. Sampai ke kosannya dia, saya istirahat di situ sampai nunggu dia pulang kerja. Nah kebetulan nih saya sama dia nih udah nih yang kedua kalinya nih ke Semeru. Dia juga yang kedua kalinya, saya udah kedua kalinya. Nah teman saya yang dua itu, yang anak Cirebon itu, dia baru pertama kali Naik ke Semeru. tadinya Di kampung sih dia kayaknya sih nggak, walaupun logika ya dekat sama Gunung Ciremai itu kan ya, tapi dia nggak pernah katanya. Cuman baru sekitar di bukit-bukitnya aja di Gunung Ciremai itu, sekitar wilayah untuk wisatanya. Dia cerita gitu, jadi dia ngajak ke Semeru karena si teman saya ini cerita di Semeru itu bagus dah kata pemandangannya, gitu kata dia. Nah, tapi kalau untuk Bang Kupra sendiri udah pernah Bang ke Semeru? Saya udah, dia bilang tadi saya sama teman saya itu yang berdua ini nih
teman saya waktu dia di sini di tempat saya tuh sering ngobrol bareng. Udah dia sekali saya sekali. Jadi saya berdua ini nih berdua nih yang kedua kalinya ke Semeru. Oh, jadi udah ya. Udah. Cuman temen abang itu perdana. Yang ya? dua itu yang belum. Iya. Karena dia gak pengen ngebet kebetulan karena dia mungkin dekat sama teman saya nih. Iya. Jadi diizinin sama bosnya untuk berapa hari cuti ke Gunung Semeru. Iya. Nah, singkat cerita, dia mungkin udah selesai kerja. Terus kita packing tuh. Packing bakal berangkat nih sore ini ke Senen. Pasar Senen. Iya, stasiun Pasar Senen. Dari berangkat itu, saya juga udah packing. Temen saya yang 2 orang udah packing. Dia kan kosa bukan, kalau saya ini tinggalnya bukan di kosannya dia, di kosan temennya. Kan dia berkeluarga. Ya, di sebelahnya. Nah, terus yang udah selesai dia bilang Pra, apa bos, dia bilang gitu. Ke kosan gua. Ya udah, aneh ikutin. Kalau enggak aneh, oh iya nih pengen izin sekali sama istrinya. Iya. Karena kan ada anaknya juga kecil waktu itu, umur sekitaran 5 tahun lah. Tuh izin, Mbak, izin ya, langsung berangkat. Ya. Nah, sebelum berangkat dia ada yang kehilangan nih. Ya enggak sih ya kehilangannya apa nggak tahu ya. Pesannya yang dikemas ini udah semua nih, ya kan. Logistik kita beli di sana aja. Jadi sih perlengkapannya aja kayak gas, kompor, terus tenda udah semua kan, sama pakaian kita ada. Udah semuanya. Ada yang kehilangan nih dia. Tuh, tunggu sebentar. Gua ada yang belum kebawa nih, ke dalam lah dia. Entah ngambil apa saya nggak tahu. Udah dapat, udah. Ayo tuh berangkat. Dari kosan dia ke jalan raya tuh sekitaran 200 meter lah. Jadi di situ sambil di jalan nih dia udah mesen Grab. Iya. Jadi kita mesen Grab. Sampai di jalan raya kita packing tuh Grab tuh kita buka bagasinya ya kan seperti biasa kita masukin barang ke belakang. Tujuan mau kemana ke Grab pasti tahu kan tujuan kita kan karena kan udah ada tujuan di situ kan arah dan tujuannya ke situ. Berangkat tuh seperti biasa bercanda bla ya kan namanya kereta. Udah ada AC waktu itu. Ya udah bagus lah, udah ada AC. Terus kita nggak bisa tukang makan juga kalau bukan di stasiun itu dia nggak bisa masuk. Iya. Kalau kita istirahat mungkin bisa masuk, kita mau berangkat ya turun lagi. Jadi nggak kayak dulu waktu aneh pertama kali ke Semeru itu agak ruwet gitu kan, agak ribet lah gitu. Nah selesai nyampe ke Malang, ke Kota Baru. Iya. Sempat aneh dengar dia ngucap selamat pagi Kota Malang. Gua datang lagi. Nah, seperti itu. Terus kita turun. Seperti biasa kan turun kita sarapan nih. Belum sarapan gitu kan. Udah sarapan. Makan apa nih? Apa aja. Nah, terus di situ tuh ada berapa angkot yang udah bawa pendaki. Dia pakai angkot. Kalau dia mungkin kalau feeling saya dia langsung ke Pasar Tumpeng. Di situ kan biasanya kan angkot itu di situ tuh berhenti di Pasar Tumpeng. Nanti kita ke mobil help. Iya. Ya kan kalau enggak ke mobil help dah itu istilahnya. Kalau enggak losbak gitu kan. Kalau ini enggak. Wah nih. Nah, datanglah angkot tuh nawarin, "Gimana, Bang? Mau ke Tumpang atau ke yang punya jeep?" Dia bilang, "Ya, gimana gue ya terserah." Ya kan? Terserah aja dah. Dia bilang, "Pokoknya ayo monggo, mau dengan gaya bagaimana kita ikutin kan gitu." Ya, udah, ya jeep aja jeep ya. Dan itu ke yang punya jeep. Di situ kita istirahat dulu. Karena biasanya jeep itu berdua supirnya. Dia nggak berani sendiri, berdua. Nunggu temennya. Nah, udah temennya udah datang, udah siap-siap. Yang mau mandi ke yang punya jeep itu di rumahnya. Siap-siap mau mandi. Nah, mandi tuh pada mandi. Berangkatlah kita. Berangkat. Pas nyampe di belakangnya Bromo,
Saya nggak tahu namanya itu apa, saya lupa. Iya. Itu gerimis. Jadi kan pemandangan agak berkurang dong. Orang gerimis kan nggak nyaman lah istilahnya, gerimis. Pemandangan agak berkurang nih. Kita diselimutin sama plastik. Karena kan dia kan nggak pakai atap kan, Iya. los begitu aja kan, pakai plastik. Itu kita pakai plastik. Karena nggak sempat beli jas hujan. Mungkin beli cuman nggak kepake kali, belum kepake gitu kan, belum kepake jas hujan itu belum kepake. Nah, istirahat sebentar tuh di belakang Bromo, Pantai Bromo. Kalau nggak salah setelah kita lewat dari air terjun, Iya. memang di bawah tuh ada terjun tuh di sebelah kanan. Kalau kita lewat pakai jeep atau pakai mobil hype itu, kalau kita ke bawah di bawah jurang itu ada air terjun. Saya nggak tahu terjun apa itu. Udah, gimana bang? Jalan lagi, jalan. Kita foto-foto, coba kita nggak tahu fotonya nggak. Sama teman sih, yang orang Cirebon. Iya. Sampai ke sana, ngomong nih sama yang punya jeep, gimana bang, balik kapan, apa mau dijemput. Nah iseng tuh temen nyeletuk, pulang dari sini bisa nggak mampir ke Bromo? Oh bisa, kata dia, bisa, cuma nambah anggaran 1 juta katanya kalau nggak salah. Ya dia berpikir lagi 1 juta, yaudah mungkin bahasanya dia insya Allah kali nanti ya, kalau emang ini ya kan gitu. Nah tuh anda tuh kanan kiri tuh, ternyata Semeru itu enggak seperti waktu anek pertama, Le. Itu udah banyak kios-kios yang jual pernak-pernik sama yang jual pakaian. Udah beda ya sama yang Iya, udah ada perubahan dah. Nah, terus di sebelah pojok sana di depan makam itu sudah ada yang namanya kelompok gimbal. Jadi rumahnya tuh dibentuk kayak rumah TNI. Dibentuk tuh gedung itu rumah itu dibentuk kayak TNI. Oke, di situ kita packing, kita beres-beres. Nah, dripping nih. Iya. Nah, kan dia sempat ngomong sama dia, waktu lu pertama kali kemari, dripping nggak? Enggak. Nah, lu bang? Enggak. Kok ini dripping? Ada apa nih? Ya, sedikit tuh agak curiga nih. Ya kan, dripping. Ada Dripping. yang ganjel bang. Iya. Nah, dripping. Dripping itu kita kalau nggak salah ada sekitaran, saya berempat, ya maksudnya 12 orang lah. Oh sama pendaki lain tuh? Iya, satu ruangan. Oh iya. Satu ruangan tuh dripping tuh sama namanya reader di situ, ada di situ. Iya. Bla, ini. Cuman sempat berpikir dulu kita nggak kayak gini dah. Itu kan mungkin karena perubahan kali ya. Terusnya mungkin ada kejanggalan apa atau kejadian apa kita nggak tahu ya. Terus habis dripping, udah yuk sarapan dulu nih, makan dulu deh. Kan kita mau berangkat kalau nggak salah jam 1, kalau nggak salah 1 kita mau jalan kan. Jadi kita makan dulu, makan di suatu warung di sebelah yang rumah orang gimbal tuh, orang dari Jogja. Di situ kita makan. makan. Yang lain sih ada makan mie, kalau macam, kalau pribadi nih nasi Mungkin secara logika nambah energi sedikit lah gitu kan, nambah stamina sedikit lah. Karena keadaan pun udah agak becek. Pasti berat ya perjalanan? Iya, pasti berat. Nah, terus dia ngeluarin sesuatu tuh di tasnya tuh, temen tuh. Sesuatu. Dia sempat aneh lihat sih. Iya. Dia bilang, apaan lu minum? Tinggal. Oh ini menambah stamina. Kan kita nggak usah ini ya, nggak usah sebutin mereknya ya. Nambah stamina. Aja bilang gini. Ya jangan gitu-gituan juga gitu kan. Kalau emang kita udah nggak mampu, ya udah cukup. Yang penting tujuan kita Semeru, ya udah selesai. Kita nggak mampu jangan kita paksakan. Kan ini gunung, bukannya kita ke kota. Iya. Gitu kan. Nah, kota kan banyak kendaraan. Kita bisa naik apa aja. Kalau kita ada duit kita naik apa aja gitu kan. Ini gunung, gitu. Yaudah, yuk jalan. Terus kalau aneh kan biasanya tetap pakai ini nih. Ini saksi nih. Saksi kejadian nih. Ini saksi. Yang lain kan pakai celana panjang nih, karena orang baru ya kan, gaya ada dia celana panjang gitu kan, celana panjang, pakai sepatu, safety segala macam. Mulanya emang enggak. Biasanya pakai sendal gunung. Cuman pakai kaos kaki bola. Gitu kan. Jadi celana ini sedengkul, kaos kaki bola nih tarikin ke belakang ke atas nih. Gue tarik tuh ke lingkaran dengkul nih.
juga hangat kan. Jadi nutupin kaki ya, Bang? Iya, nutupin dengkul. Sama aja kita pakai celana panjang, cuman agak gitu udah. Cuman udah di pintu gerbangnya Semeru. Ada yang turun. Bilang, hati-hati Bang, licin. Ini mau turun? Ya Bang, saya turun dari kemarin katanya bilang gitu kan. Udah. Ini mau naik nih, ya. Mendaki, jalan tuh, tak. Jalan. Itu pun juga saya bilang sama dia, ini bilang sama dia, bro, kan yang dua ini teman kita ini baru. Iya. Terus gimana nih kalau kita saling ngedampingin, gitu loh. Jadi kita nggak egois lah istilahnya. Wah, gue udah tahu jalur ini, gue jalan ini, nggak bisa. Kalau ini nggak bisa kayak gitu. Jadi kita nggak beriring, nggak berdampingan sih, beriringan gitu. Iya. Yang baru aneh jepit di tengah. Jadi gue di depan, temen gue di belakang. Jadi dijepit ya yang baru itu ya? Iya, yang baru itu jepit tengah. Iya. Cuman karena waktu itu jalannya agak becek, yang lambat mah lambat, yang cepet mah cepet gitu kan. Namanya orang baru bisa semangatnya tuh. Lagi nama Semeru gitu loh. Kalau orang naik kalau pendaki bilang mah Semeru itu kan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Iya. Ya kan? Dan rutenya dia pun juga ya lumayan menantang sebenarnya gitu loh. Jalan setapak, terusnya ada bebatuan juga gitu kan. Terus udah gitu tebingnya juga banyak ya kan. Udah banyak tebing gua serem-serem tebingnya kan gitu. Oke, jalan. Pas sudah berjalan nih, karena yang lain udah lu jalannya duluan nih. Ya udah kalau gitu gua ngedampin yang depan ya, maksudnya dampin yang belakang nih, yang baru nih. Lu dampin yang belakang ya, tuh jaraknya kira-kira 10 meter lah ya. Berdua tuh Bang? Iya, berdua. Karena kan kalau kita jalan langsung berempat aja, kalau ketemu pendaki lain pun juga pasti kita harus ngalah dong, karena dia setapak kan, kita harus ngalah. Nah, dia baru jalan, baru kita ntar jalan setelah dia lewat gitu kan. Oke Bang, maaf Bang ya, itu pendakian malam atau siang? Jam 1 siang lah. Jam 1 siang. Biasanya kalau kita berangkat jam 1 siang sampai di danau itu, di danau itu maghrib. Kalau kita jalan santai gitu, nggak terlalu buru-buru, minimal maghrib. Tapi kalau jalan gagah minimal sebelum maghrib. Itu kalau kita jalan santai gitu kan. Pokoknya ituin iramanya aja, ya maghrib. Iya. Maghrib itu kita udah bawa tenda tuh kan. Nah terus masih dengar sih suara azan asar. Karena kita belum jauh kan dari pemukiman kan, belum agak jauh lah, cuman kan namanya hutan, tapi dengar suara azan sih. Ada tuh pohon, karena jalan setapak, pohon tumbang le. Ngalingin jalan? Iya, tapi udah dipangkas, ditinggalin, nutupin jalan doang le. Ya, tinggal batangnya aja gitu. Iya, tinggal bawahnya malah akar yang bawah itu tuh. Jadi pohonnya kan mungkin pohonnya begini, tumbang begitu, tenggal ininya lah. Tenggal itu kira-kira berapa ya? Ya segini lah nih, setapak gini nih, segini nih. Ini jalan setapak nih, dia segini nih. Nah, gue nih berdua sama temen gue itu udah lewat nih, kan setelah kita lewatin dia kan jarak 10 meter tuh belok lah. Iya. Karena kan bukit kan, belok. Itu kalau nggak salah landai. Setelah kita agak naik sedikit tuh landai. Bang teriak, Bro. Ada yang teriak tuh. Apaan? Nah, Ayong pingsan. Di pohon tumbang itu? Iya, setelah ngeliatin pohon itu. Emang sih kalau kayak ukuran kayak ini yang nggak terlalu tinggi, kita mesti nginjak pohon itu kalau mau lewat. Nggak bisa ngelangkain. Ya kalau orang yang tinggi mungkin bisa, tapi tetap kalau menurut gue nih minimal kita agak megang pohon itu baru kita jalan gitu mestinya. Jadi kita nggak bisa langsung loncat begitu aja, karena emang nggak gede juga. Gue udah lolos, yang satu lolos, tinggal dia yang belakang nih nggak lolos, ya kan, teriak tuh dia. Ya sempat kedengeran kan, 10 meter kan dia teriak, sempat kedengeran. Waktu itu kagak ada pendaki yang turun. Kagak ada, yang naik pun nggak ada. Nah, kenapa pingsannya? Ini. Udah tuh, kalau pingsan kan, aneh bukain tuh carrier-nya. Aneh bukain jaketnya, supaya intinya biar nggak terlalu kejepit kali gitu ya. Terus aneh bukain kayak sini, tuh aneh bukain sabuknya juga tuh, pakai celana kan bukain sabuknya juga. Dudukin dulu dia, mau roboh kan, daripada robohnya ke jurang, aneh senderin dong di tebing,
ya kan? Karena sebelah kan ini jalan, ini tebing, ini jurang. Hasilnya kemari, di samping pohon yang tumbang tuh. Nah, itu karya udah dipisahin. Maksudnya gini sih ya, gimana ya? Tanpa itu juga nggak ngerti nih, nggak ngerti. Intinya kita kan bukan dokter, ya kan? Bukan dokter, dan juga itunya bukan paramedis. Tapi kita bisa tahu detiknya tuh dia punya nadi di sini, dia punya nadi di sini, Anda tahu. Itulah mungkin kelebihannya, mungkin ya Allah ngasih kelebihan kayak gitu kali sama ini kali ya. Refleks kali. Refleks. Setelah dia didudukin, dia agak-agak ada cairan keluar dari mulutnya, nah, tidurin, Anda pegang. Ininya dulu pertama nih. Apa sih namanya kalau sini? Urat nadi. Urat nadi. Kok jarang? Nggak kayak kita kan bisa deg gitu ya. Kok ini jarang, melambat. Di sini pun juga sama. Terasa kan? Melambat di leher tuh, melambat. Ya inisiatif dong langsung. Kan, inisiatif. Udah gini aja dah kadang nih, kita buka dulu semuanya buka. Kayak dulu buka semuanya, tiga-tiganya tuh yang satu kan yang si dulu dibukain. Lu yang baru tunggu di sini. Nah, gua sama dia nih cari pertolongan ke bawah. Turun. Pas kita mau turun, ya bang, gua di sini. Udah, kita mau turun. Ngelap pendaki tuh, naik. Cewek 2 sama cowok 3 kalau nggak salah. Aneh pesan ke dia dong. Mas, itu teman ya, jangan naik dulu ya. Gitu. Ya bang. Ini tuh ke bawah kejar-kejar sama temen tuh, nyari tim SAR. Jadi siapa yang cepat duluan bisa langsung lapor ke tim SAR. Nah, kebetulan waktu saat itu karena kita saling kejar-kejar sama temen nih, jadi kita nggak bisa lari bareng. Jadi ini yang satu udah lari nih, pegangan dulu di hati, ini aneh ngejar, dan jangan jalannya lagi, jadi saling susul-menyusul. Saling susul-susulannya. Nah, kebetulan aneh paling dulu nyampe di Gapura. Gapura itu kan selamat di Gunung Semeru kan ya, pendaki itu. Kan tuh udah aspal tuh, jalan muat mobil ya kan. Lari tuannya lo, lari sampai ke ke pos. Karena kan memang nih pos sebelah, kalau kita kan sebelah kanan pos, makam pos, ini baru orang-orang perjualan nih. Kesana kan udah aula segala macam gitu kan. Aneh teriak ke situ lah ya. Teriak-teriaknya kencang kencangnya. Teriak apa tuh? Tolong, tim SAR, mana nih? Tapi keadaan situ rame bang? Sepi lah. Sepi lah. Lalu teriak-teriak, dia bilang, aneh bayar, apa yang bilang, gue bayar naik gunung. Gue bayar naik gunung. Gue bukannya naik gunung itu istilahnya sembunyi-sembunyi. Gue bayar naik gunung. Mana nih tim bantuan? Temen gue di atas sekarat. Mungkin dari panik, capek, ya kan? Seenaknya gue aja deh tuh ngomong kayak di kampung gue aja dah. Ya pokoknya kayak ada yang ngajarin lah gitu kan ya. Ya tanggung jawab dong gue juga karena kan maaf gue ungkap lagi ya. Karena kan gue semuanya yang bayarin dia. Di situ kan hitungannya kalau dari usia gue senior lah. Ya kan? Kalau naik gunung hitungannya senior juga, karena kan dia baru. Ya paling udah ke situ cuma gua sama almarhum apa temen gue yang itu ya kan. Terus udah gua teriak-teriak, datanglah tuh yang dari Jogja. Jadi dia punya yang tadi gue bilang kelompok gimbal. Istilahnya relawan kelompok gimbal dari Jogja. Bang, gua nggak bisa sendirian bang, orangnya gendut. Gede orangnya, pas sendirian bang. Gue juga orang baru cuma nih, gue dari Jogja. Buset, jauh amat namanya kan. Udah mana? Nah datanglah tuh kepala tim SAR-nya. Yang duduk di meja, istilahnya ngatur anak begitu ya kan. Nanya, bla bla bla. Temen gue tolong dong bantuin, gue bilang gitu. Gue sini bayar naik gunung. Gue ngotot seperti itu. Gue bayar naik gunung. Gue nggak nyolong naik gunung. Gue tetap gue bayar. Mana tim SAR-nya mana? Gue bilang gitu kan. Gue nggak kok kata gue mana tim SAR-nya? Ada panik bang. Iya, temen gue sekarat di atas mana? Tak gue duduk, tak gue diri. Datanglah polisi hutan. Kalau secara pribadi, ya namanya orang berpengalaman, namanya polisi hutan itu kan pengalaman ya kan. Seharusnya dia gimana cara nenangin gitu loh. Dia nggak bisa. Dia mau nanya kejadian kenapa? Kalau gitu lah, kok malah seperti itu? Jadi nggak gerak cepet bang?
Ya enggak, karena nah udah sekitar jam 6 baru mereka kumpul karena gerimis kan. Iya. Baru mereka kumpul. Di mana? Di atas. Temen gua ada yang nungguin satu. Gua bilang gitu. Di atas ada yang nungguin satu. Nah, mulai rame tuh para pendaki turun. Ada yang bawain keril. Keril gua kan. Ada yang bilang, "Bang, temennya ya?" Iya. Cewek ngomong gitu. Yang sabar ya. Wah, udah nggak nyaman di hati ya kan. Gue udah nggak nyaman di hati. Logika kalau orang udah overdosis, biasanya kan suka ada ngeluarin cairan, Iya. ya kan. Ya gue dipilih nih dari pertama kali gue megang nadi dia, itu gue udah ada perasaan nggak nyaman. Musibah ini kan. Oh, tapi gue tetap gue fokusin. Jadi di hati gue mah tetap gue ini musibah. Pikiran gue tetap gue fokusin itu ya. Nah, selesai itu naiklah mereka tuh, naik dalam padang gerimis, ya kan, sekitar 10 orang kalau nggak salah. Abang ikut? Gue nggak, udah temen gue di pos nungguin, karena gue nggak pernah naik malam. Takutnya ntar kepleset malah nambah musibah. Oke, tim SAR aja, tugasnya mereka kan. Iya. Iya, mereka aja udah gitu kan. Dibantu dengan tim yang dari relawan itu kan turun. Bawa tandu kain temen gue tuh buat ngandu dia, karena nggak bisa dong kalau beriringan. Iya. Nah, ini mah satu kan, pakai bambu gitu kan. Mereka katanya, sempet gue cerita sih, wah susah kata nuruninnya. Ya kalau yang baru mungkin gitu, kalau yang udah biasa mau dibiasa kan, gitu kan. Yang baru mungkin gitu, ya kayak gitu. Langsung dibawa ke aula. Oh itu udah nggak ada. Jam berapa tuh bang meninggal? Meninggal sih sekitaran jam, karena waktu gue masih dengar suara ajan, gue masih dalam perjalanan tuh. Sama dia, sama temen gue yang malam itu, gue masih dalam tahap perjalanan. Nah nggak lama kan gue bilang tadi, sekitar jam 8 lah, kalau gue jam 9 lah mereka baru nyampe. Gila nggak? Baru nyampe, taruh di situ. Gue bingung nih, gue nggak bisa belajar apa-apa. Maksud gue, temen gue yang dua ini, yang baru ini, gue tanya sama dia, lu bisa ngaji nggak? Mereka nggak, diam aja. Maksud gue, kalau bisa ngaji lu aja dah. Biar gue ngadepin tim SAR. Sama polisi hutan. Ya, langsung jadi pertanyaan, bla datang. Wah, wartawan ada bang? Waktu itu wartawan belum ada, Le. Belum datang? Jadi, yang nge-share, mungkin ya, yang ada di otak gue nih, yang nge-share dia itu, temen gue meninggal itu, ya dari para pendaki lain, mungkin dia pada bawa HP kan, ya kan, terus nggak foto-foto gue nggak tahu ya, karena kan dia di aula agak jauh. Dia bisa di rumahnya si Kunyit, Iya. 10 meter aja jaraknya. Ya, gue di sini nih, gue di posnya nih, lagi argumentasi, Iya. lagi tanya jawab tuh sama tim SAR. Emang dia nggak bilang kayak gini, ya musibah, saya nggak tahu dia punya penyakit itu. Karena kan waktu dia ngirim berkas juga kan dari surat dokter, dia emang nggak kenapa-napa. Ya kan? Aman ya? Aman, kan gue bilang gitu. Aman, dia nggak kenapa-napa. Udah datang perjutaan belum lagi gini. Udah, karena gini aja. Cari rumah sakit terdekat. Biar teman saya bawa ke rumah sakit aja. Bener dong. Lama-lama sini kan nggak ada yang ngapain kan. Cuma jadi tontonan orang kan. Temen gue yang dua itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya udah, cari. Gue telepon ambulan nih. Sekarang gini aja. Cari rumah sakit di sini yang terdekat yang mana. Kalau gue bawa ke Pasar Tumpang, dahsyat. Punya becek, jalannya terjal. Kan? Tadi kemana bang? Udah ke pasar dulu. Ini ke kota aja Lumajang. Ya udah. Jadi gue turun tuh lewat yang sebelahnya, bukan jalur yang biasa gue yang dari awal gue naik itu bukan. Udah lama kira menjelang berapa menit gitu, langsung gue dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Langsung gue ke kamar mayat. Sebelahnya kan musola tuh. Musola itu nggak segini nih, musolanya nggak terlalu gede segini nih. Alam terbuka. Nah gue tidur di situ. Datang tuh wartawan, polisi, ya kan, bla bla bla. Terus gimana ini? Nggak apa-apa, nunggu dari keluarganya aja. Keluarganya dia, saya telepon di sini ya. Ini telepon tuh kan pihak keluarga. Ada apa Bung Kopra? Ini si
Ayong bla bla bla, gue bilang itu kan kejadiannya kayak gini, kronisnya kayak begini-gini. Yaudah, yaudah gitu aja. Kalau bisa jangan di apa sih namanya? Kalau supaya tahu penyakitnya apa tuh, di apa namanya? Ronsen. Dibedah gitu ya? Di opnam apa sih? Kayak di ronsen Oh, itu ya? otopsi. Ya, otopsi, Benar, ya, ya. benar. Otopsi, di otopsi, benar. Nah, namanya kayak gitu ya, di otopsi. Enggak, satu keluarga dulu. Satu keluarga. Gini, Mas, kejadian kayak begini. Udah bilang sama polisinya nggak usah diotopsi, langsung bungkus aja. Gitu kan. Itu dari pihak siapa? Warga. Warga dari di apa tempat kerja itu dia bosnya, dia tuh omnya dia. Nggak mau. Datang tuh dari polsek. Angin aja nih Pak, kalau ngomong sama orangnya langsung. Gue minggir tuh. Iya. Dia ngomong tuh, ngomong apa gue nggak tahu deh tuh. Gue minggir. Tapi dari pihak keluarga datang. Nanya, bininya juga nanya. Datang. Enggak, Oh, cuman lewat telepon aja. dia telepon aja. Terus gimana? Udah sekarang gini aja. Dari pihak keluarga, minta suruh bungkus. Ya nggak usah dioptosi, nggak usah mandiin terus bungkus. Seperti itu aja, jalanin. Nggak usah pakai yang neko-neko. Udah bercabang mata gue. Ya kan, gimana caranya tuh? Gue pengen buru-buru gitu loh. Iya. Pengen buru sampai ke rumah duka. Kan, ya. Sekarang gini aja, gue telepon lagi tuh. Pak, gimana nih? Iya, mobil ambulan, bilang gitu kan. Ntar kamu ikut mobil ambulan, waduh. Makin kota bekerja lagi. Kalau saya ikut ambulan, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Iya. Gitu. Bisa ngapain dong? Mobil ambulan, belum cepat juga. Jadi gimana? Kalau bisa gini aja, Maya tetap jalan dengan mobil ambulan, saya ongkosin dah naik kereta arah balik, gue bilang gitu aja. Abang niatnya mau pulang. Barang pulang, cuma gue suruh bareng sama Mayat, gue nggak mau. Gue nggak mau. Gue nggak mau bareng sama Mayat. Kalau temen gue mungkin mau, kalau gue nggak mau. Gue mending gue kasih gue ongkos dah, nggak pulang. Jadi teman abang itu dipulangin kemana? Kampung halaman atau Jakarta? Dari rembukan di pihak keluarga, makamnya di kampung halamannya. Pengalaman. Di Itu dari mana bang? Indramayu. Oh, Indramayu. Nah, terus, nah kalau dengan tadi seperti yang gue tadi, gue nggak mau bareng sama Mayat. Iya. Ternyata dia punya saudara kerja sama salah satu bos perusahaan yang bolak-balik Surabaya ke apa sih Soekarno-Hatta. Oh iya. Nah pada saat itu kebetulan dia lagi ada di rumah. Jadi dia ditelepon, udah, ntar Bang Kopra ikut sama saya, biar Maya pakai ambulan. Itu masih banyak, masih banyak masih banyak kejanggalan. Intinya duit transferan belum datang, mobil belum nyampe, mobil ambulan, ya kan? Itu kalau nggak salah itu ada polsek, ada polres tuh, polisi gue banyak, itu nggak terlalu banyak itu polisi orang-orang gede-gedean gitu lah, misalnya apa dia kapolsek, dia kapolres pada ke situ. Ya gue suruh ngomong aja sama ini omnya dia, gue udah pusing kan. Nah jadi Bang Kopra itu ikut ke rumah duka ya? Iya, gue nganterin pakai mobil saudaranya, Iya. pakai Ekpas apa ya? Kayak Ekpas sih, mobil jenisnya kayak Ekpas gitu. Jadi gua ngiringin tuh mobil, sama ketinggalan lah, mobil ambulan sama ketinggalan. Mobil ambulan tuh sama ketinggalan. Ambulan udah arah balik, gua baru nyampe. Jadi bedanya itu kalau nggak salah bedanya setengah jam. Beda sengaja. Setengah jam. Dari awalnya gua masuk dari Lumajang Iya. sampai ke Indramayu, beda setengah jam. Jadi Karena abang gua di situ nginep. ngejarnya nggak kejar. Itu nginep. Enggak. Di sono kan nyampe sekitaran jam sore deh ya, asar lah. Asar, tapi sono udah disiapin semuanya, udah digali makamnya. Ya cuma itu tinggal si gue nanya kronologinya kayak begini, udah tahu kan, dia udah tahu kejadian kayak begitu, keluarga juga udah tahu kayak begitu. Udah langsung gimana nih, mau dimandiin apa langsung dimakamin aja. Ya kalau karena gue kan nggak sempat ngeliat mayatnya ya, udah dibungkus gitu, gue nyampe harus istirahat kan, gue kan
Nah, sebenarnya orang itu nggak tahan lama-lama naik mobil kan. Gua orangnya muntahan kan gitu. Mabok ya? Mabok lah, gua orangnya mabuk kan kalau mobil. Makanya nyampe gua istirahat. Itu gua nggak pikirin tuh pohon mangga yang buahnya udah gelantung di bawah yang gimana, gua nggak pikirin dah. Indramayu itu sendiri kan. Iya. Nama kampung gua masih ingat lah. Nama kampungnya Kampung Gabus Wetan. Masih ingat nama kampungnya. Di depan polsek maju dikit tuh ada gang ke kiri, itu masuk ke Kampung Gabus Wetan. Di situ gua masih ingat situ. Lewatin makam juga. Soalnya situ banyak yang meninggal juga lah. Nah, kejadian temen gue meninggal itu ternyata di Semeru pun juga pas pada bulan itu banyak yang meninggal ya. Banyak kejadian juga. Banyak pada meninggal. Mulai dari orang Prancis, orang mana gitu yang masuk dengan tanpa izin kan. Iya. Meninggal di situ ada. Belum lama juga katanya bocah dari daerah Brebes atau mana gitu, Jawa Tengah juga meninggal, cuman dia punya komunitas. Dijemput sama timnya gitu loh. Jadi lebih cepat pergerakannya. Ambulan lebih cepat pergerakannya. Seperti itu. Selang udah selesai pemakaman, gue balik bareng sama mobil itu. Iya. Sampai di rumahnya, di rumah omnya itu, karena gue mesti naruh keril kan itu kan, kerilnya dia kan. Situ jam 8 malam. Nah terus gue ke kosannya dia. Istrinya kan udah di kampung nih. Istrinya makan gue ngekosnya kan sama temennya sebelahnya tuh. Gue tinggal di situ. Karena masih ada waktu libur kan, karena kan naiknya kalau baru hari 5 hari liburnya. Terus baru saat ada kejadian masih ada waktu sampai 4 hari kan libur dia. Jadi karena masih bisa istirahat dia gitu kan. Pas nyampe, gue sih nyampe langsung ditanya tuh sama yang punya kosan, bang, bang itu gimana kejadiannya kayak gini? Ya begini bu, bla bla bla, gue bilang gitu kan. Ya udah. Terusnya teman gue yang dulu itu, bang ini apa sini bang? Wah gue nggak bisa boy, gue harus balik. Gitu aja. Karena kalau gue masih di situ, gue masih terkenang, ya kan? Ingat aja bang. Masih ingat aja lah gitu. Ini pun gue cerita kayak gini nih, gue jadi inget dia. Ya perasaan yang ada di perasaan gue sih, ada lah dia di samping gue. Kalau kecil masa gini ada di samping gue ada. Cuman suka gue kirimin doa juga, gitu. Susah bang untuk ngelupain. Susah lah, itu kan pengalaman bener pengalaman banget lah itu lah. Masih kan kita punya teman, terus mati di gunung, kan. Emang sih yang dari yang lain-lain ini temen yang lain-lain, dia sempat bilang gitu, dia bilang dia punya moto dia gitu, anak gunung kalau nggak mati di gunung nggak keren. Kata dia moto dia seperti itu lah. Ya gue sih sedikit percaya nggak percaya ya kan, karena gue dengar kabar bukan dari dia langsung. Seperti itu kan. Ya udah selalu aja gitu. Maksud gue naik pun seperti biasa. Yang tadi gue bilang kita bercanda di mobil Grab ya kan, kita bercanda di kereta gitu kan. Jadi temen deket banget itu bang? Ya deket. Yang dua ini mah baru. Yang baru pertama kali naik gunung itu, dua itu baru. Sama dia mah gue deket banget ya. Deket banget malah. Jadi susah lah untuk sempat gua nginep di kosan di kontrakan, jadi gua sempat nginep gua gitu sama dia, sempat nginep, sempat makan juga tempat dia gitu. Jadi yang kayak saudara ada gitu. Belum cerita kayak gitu. Itu sempat masuk berita bang? Ya kata mereka sih sempat. Nah, gua juga nonton waktu itu. Ya, nah terus setelah berapa hari kemudian, gua kan waktu itu masih di Kriuk nih, di cemilan, ya, di makanan ringan ya, snack itu di Kriuk di situ. Ternyata ada orang dari yang suka langganan gue juga, langganan sih enggak, cuma suka ngobrol di Kriuk itu ngobrol. Dibilang, dia gua pas kejadian itu dia baru arah balik dari Malang ke Jakarta. Nah, kenapa kita nggak ketemu Bang Kupra? Jadi saya nggak ketemu, ya naik kereta gue naik mobil kan. Emang itu kejadian? Iya, gue bilang gitu. Tapi karena sama-sama dengar-dengar sih sempat di berita juga di TV, dia bilang gitu kan, sempat diwawancari juga. Ya sempat tahu juga. Iya, sempat tahu juga. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Ya udah meninggal. Ya udah, yang penting udah dimakamin sesuai dengan syariatnya kan, gitu kan. Sampai itu dimakamin, dikuburin, tarin gitu. Setelah ini bang, ya perasaan Bang Kupra gimana tuh waktu dia meninggal di situ? Ya perasaan sih campur aduk lah. Emosi, capek, ya kan, terus tujuan kita nggak tercapai,
campur aduk. Cuman yang tadi gue bilang, kita ambil positifnya. Kenapa? Kita tuh diajarin dewasa di situ. Gimana caranya nanganin, gimana caranya kita ngadepin musibah seperti itu, jauh dari rumah, jauh dari saudara, ya kan? Terusnya kejadiannya juga di kampung orang, di gunung lagi. Situ kita. Kalau misalkan di situ kita ini nggak timbul kedewasaan lah, mungkin pecah kacir. Jadi kita tuh ditanya ngaco gitu, mestinya tanya di jujur gitu mestinya. Cuman kan kenapa temen yang dua ini nih nyarinya ke gua mulu gitu ya, coba ada pertanyaan ini, ada wartawan polisi ke gua mulu, karena mereka belum bisa gitu loh. Bukan berarti gua ngeremehin dia, bukan ya. Saat ini pun juga gua belum ketemu sama orangnya, dia belum bisa karena dia baru gitu. Pengalamannya belum ada bang ya? Iya, karena dia baru. Oke bang, tapi sempet nggak nih pas kesini-sininya gitu abang dimimpiin? Insya Allah enggak lah. Gitu. Insya Allah enggak lah. Cuman selang sebulan dah, kalau enggak 3 minggu lah. Iya. Istrinya sama temen gua si Aco ke rumah. Ke rumah abang? Iya, karena kan biasanya orang tuh kalau namanya orang nabrak nih mobil, pasti ada asuransinya kan? Iya. Atau orangnya apa tuh mobilnya. Nah ini kan yang gue dengar ada asuransinya nih, entah turunnya berapa gue nggak tahu. Cuma nyalain dia ke rumah ketemu kebetulan, ya ada apa mbak? Saya mau nanya, ya kata sini ngomong gitu tuh. Saya mau nanya bang, biasanya si almarhum ngambil ATM di mana ya? Ya kan waktu itu kalau nggak salah gue baru sekali dia ke dia, sekali dia ke dia itu pun yang di Bulak Kelapa. Tahu nggak sebelah kanan kalau dari sini? Iya iya. Yang Innova apa Mini tuh? Sebelah kanan dekat yang jual bensin, yang suka jual sekarang ada aksesoris HP, servis bisa segala macam di atasnya tuh. Kan itu Iya. depan kalau nggak salah depan gapuranya Bulak Kelapa. Iya. Situ mbak biasanya mbak. Emang kenapa? Katanya ada asuransinya turun kan ya? Emang belum turun? Belum katanya nih, dia bilang gitu kan. Yaudah mbak kesana aja. Kebetulan gua nggak ada kendaraan. Pun kalau gua ngikut juga, gua nggak tahu pinnya yang mana. Pinnya dia kan. Cuman waktu itu kalau gua nganterin dia, gua di depan bukan masih di masuk ke situ dalam. ya kalau nganterinnya? Iya, sekali gua itu nganterin di situ, itu pun juga gua di luar bukan di dalam, bukan nganterin pin dia, bukan gimana, gua nggak pernah nanya, dan ngambil pin nggak pernah nanya. Nah terus setelah itu udah nggak ketemu juga, emang gua juga nggak ada hubungan apa-apa gitu, maksudnya nggak bisa halo atau gimana tuh, nggak. Jadi lost kontak Karena gue nggak punya nomornya si yang orang dua itu, temen gue itu. Karena baru kenal di situ kan, kenal dia diajak ke sini, bareng-bareng kita ke sono ke kosannya dia, sore berangkat, siang berangkat ke stasiun. Gue nggak sempat nanya nomor HP kan. Cuman nama gue masih ingat Aco, yang gue nggak tahu anaknya gemuk, nggak tahu namanya siapa. Jadi kalau untuk tahun lupa bang ya? Kalau tahun lupa banget ya. Tahun, hari lupa banget gue lah. Lupa, bulan juga lupa ya? Bulan juga lupa, tapi agak samar-samar sih, sempat denger sih tuh sebelum Agustus lah. Tapi masih di bulan Agustus, cuma sebelum Agustus, sebelum 17 Agustus, tapi masih di bulan Agustus. Belum 17 Agustus. Iya. Ya. Pokoknya Nah, bulan Agustus ya. Ya oke Bang Kupra. Bang Kupra punya nggak nih pesan-pesan buat sahabat pena? Ya, untuk sahabat pena, kalau kita ngadepin masalah, jangan panik. Hadapi dengan kepala dingin. Karena yang namanya musibah, semua dari Allah. Itu aja pesan dari gua. Gitu aja. Itu aja. Oke Bang Kupra, makasih banget nih Bang. Sudah nyempetin waktunya sini untuk mau menceritakan pengalamannya buat teman-teman semua juga nih Bang. Sama-sama. Oke, buat teman-teman semua, itulah kisah pengalaman dari Bang Kupra. Kita ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Sebelum kita tutup video ini, lagi-lagi gue mau ngingetin kalian, terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Tua. Sekian aja dulu pada video kali ini dari gue, Tale Jadi dan Bang Kupra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.